Rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di ngaji bareng Samara Selasa malam Rabu yang insya Allah malam hari ini dengan tema yang sangat spesial dan pemateri juga spesial, dengan tema mengapa ibadah terasa hampa, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fidyanuddin As-Salim LC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah Jombang. Sebelum kita mulai ngaji bareng Samara ini, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian setelah ini nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ustaz Fidyanuddin sampai masuk waktu Isya. Nanti jeda azan Isya, kemudian ada waktu kurang lebih 14 menit tanya jawab, kemudian sholat. Siap. Untuk mempersingkat waktu agar nanti disimak baik-baik materinya, dicatat, kemudian jika ada pertanyaan ditanyakan setelah materi selesai disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Monggo. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki wau Jawa. Udan nomboten. Udan nomboten. Gerimis. Nggih. Nak kerupuk niku kegerimisen niku kan mlempem. Niku Jawa kok kados kerupuk mlempem Pak Ewan. Kula mulai bismillahirrahmanirrahim. Sing jawab berangkat kula dongaaken mugi-mugi Allah paringi barokah lan lunas utange. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten niki yang medhu tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Bapak, Ibu, jamaah pengawasan rutin setiap Selasa malam Rabu, istilahipun samara. Jadi ada perluasan makna. Nak dulu samara niku sakinah mawaddah warahmah, ditambahi. Nah, ditambahi samara Selasa malam Rabu. Nah, gitu. Alhamdulillah dalu menika kula saged silaturahmi teng Masjid Al Jamil. Dulu sekitar tahun 2015-an. Pas masih, kalau enggak ya di bawah itulah. Waktu niku teh enten Ustaz Rifai dari Kangean. Kula sering mriki ketemu Pak Dr. Ewan. Mriki alhamdulillah niki dalu menika saged silaturahmi kembali dalam suasana yang berbeda, waktu yang berbeda. Mugi-mugi pertemuan dalu menika Allah paringi barokah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam buatan supaya kita ucapkan dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah memberikan kepada kita semuanya satu syariat, satu ajaran ingkang sempurna inggih menika Islam. Semoga yang hadir di majelis samara ini Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya, mugi-mugi ketika Allah nanti ngabsen nimbali, semoga semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema dalu menika sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji. Harapannya dengan lebih mengkaji ilmu menawi Imam Ahmad bin Hambal niki nate ngendika ngeten. Qala Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, hajatun nasi ila ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'ami wasyarabi li'anna ar-rajula ya'kulu fil yawmi marratan aw marrataini wa amma hajatuhum ila ilmi syar'i bi adadi anfasihi. Tak baleni. Qala Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, hajatun nasi ila ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'ami wasyarabi li'anna ar-rajula ya'kulu fil yawmi marratan aw marratain wa amma hajatuhum ila ilmi syar'i bi adadi anfasi. Paham saudara? Paham saudara? Katanya berarti katanya ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu nanti gitu mengatakan kebutuhan manusia wong jenengan mengerti ilmu agama, paham Islam dengan sempurna, kata beliau itu besar, lebih butuh ketimbang hajat kita terhadap makan dan minum. Kenapa? Imam Ahmad maten niku nglajengaken li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Karena manusia itu dalam sehari itu butuh makan antara sekali, dua kali. Nah, enten iki ping pinten enten medion. Ping 3. Ana sing meskipun lemu sedina mangane ping 7. Mboten enten. Paling banter ya pisan, nek sing ajeng diet ya mungkin ditambahi apa makan buah. Kebutuhan manusia mendasar makan itu ya, nah hari ini ya 3 kali. Wa amma hajatuhum ila ilmi syar'i, sedangkan kebutuhan manusia kula jenengan sedaya niku butuhnya terhadap ilmu agama ada di anfasihi, sebanyak bilangan nafas yang keluar dari hidung kita. Tak tanglet jenengan sedina nafas ping pinten? Jenengan sing rawuh sedina nafase ping pinten? 10. Normalnya pinten Pak Dokter? Ribuan ya. Satu hari itu bernafas kira-kira normalnya manusia itu berapa hari? Bilang 1 menit 24. Nah sedina
bernafas butuh berapa jam? Ya 24 jam turu ya bernafas kok. Bayangin nak dihitung la haula wala quwata illa billah ribuan kali. Sama urusan agama, ilmu agama itu urusan yang mendasar. Kita mulai dari yang namanya tidur, orang yang paham ilmu agama dengan orang yang belum paham ilmu agama berbeda. Membangun rumah tangga dengan paham ilmu agama dengan tidak paham ilmu agama berbeda. Sama-sama mendatangi masjid Baitullah, Masjid Al-Jamil, didasari dengan ilmu, dengan tidak didasari dengan ilmu alias yona wayai ada nang masjid mbok keri belum wudu pasti berbeda, karena kebutuhan ilmu itu betul-betul sangat mendasar. Bahasanya itu boruli, bukan hanya muhim. Kalau muhim itu penting, kalau boruli itu di atas muhim. Betul-betul kalau hari ini kita tidak mendasari ilmu agama yang cukup, la haula wala quwata illa billah, godaan hari ini kali godaan. Nah, kula kelahiran 83 niku dolanane wong taun 83 kali sakniki beda apa beda? Beda apa beda? Beda apa beda? Padha bisa nek HP. Beda, riyen itu kan namung bentengan napa niku. Wis mainan tradisional. Makanya hari ini ujian untuk orang tua itu luar biasa. Perlu mempersiapkan ilmu yang cukup. Makanya sebenarnya mengkaji Islam niku nak bisa niku bukan istilahnya itu hanya parsial, sepotong-sepotong. Nah iso Medium itu mengadakan kajian itu dari mulai nak fikih yang mulai bab tolaro sampai terakhir nanti muamalah semuanya ada, akidah mulai dari awal bab tauhid sampai akhir, sirah sampai betul-betul kita memahami Islam itu utuh, tidak sepotong-sepotong. Maka mudah-mudahan ini menjadi semangat kula lan panjenengan sedaya untuk belajar Islam dengan cara mempelajari secara utuh, bukan parsial, sepotong. Bab wudu wong ngampung wis pindah bab salat urung rampung wis pindah bab zakat urung rampung wis bab nikah urung rampung bab buyu, bab jual beli, sehingga pemahamannya tidak utuh. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Termasuk satu tema yang kita pelajari malam ini, ketika ibadah itu terasa hampa. Mengawali ini ada satu kisah yang disampaikan oleh para sahabat ketika mereka memisahkan seorang sahabat mulia yang bernama Mu'ad bin Jabal. Sinten? Mu'ad bin Jabal. Bahkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu saat Mu'ad bin Jabal itu menangis. Ainda hadarul maut, tatkala beliau berada di akhir hayat beliau alias mendekati ajal. Maka kemudian para sahabat ketika melihat kondisi Mu'ad bin Jabal yang nangis ketika pas mau meninggal,
itu kepo. Kepo itu apa? Kepo itu apa? Rasa ingin tahunya tinggi. Jangan-jangan Mu'adz bin Jabal itu masih kok menangis di akhir hayat beliau. Apakah ada urusan yang menyebabkan atau beliau cinta apa kok sampai menangis? Nah, orang hari ini ketika pas mau meninggal menangis itu urusannya beraneka ragam. Ada yang mungkin menangis karena urusan bisnis yang baru dibangun. Di Jombang itu ada pabrik baru selesai dibangun, mau opening, qadarullah sing duwe wassalam alias mati. Iku seluruh keluarganya getune piye? Getuni yang bangun tidak bisa melihat jerih payahnya. Kan benar aneka ragam. Ada juga mungkin yang menangis karena mungkin belum sempat berbakti kepada orang tua, sedangkan Mu'adz bin Jabal itu faqila lahu fi dzalika. Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Mu'adz bin Jabal? Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, innama abki ala dha'il hawajiri wa qiyamil laili fisyita'i wa muzahamatil ulama'i fi halaqatil dzikri. Mu'adz bin Jabal menjawab dengan tegas di akhir ayat beliau, tangisanku ini itu bukan karena urusan dunia, bukan karena gelo investasi belum bisa menikmati, bersusah payah berjibaku ternyata hasilnya belum bisa merasakan. Kata beliau, innama abki ala dhama'ir hawajir, sesungguhnya aku menangis itu karena rindu al-hawajir. Al-hawajir itu apa? Pak? Al-hawajir niku kalau dimaknai itu asyamu fi ayyamit tawilatis syadidatil hararati fis shaif. Kata Mu'adz, aku menangis karena rindu saat-saat melaksanakan puasa dalam kondisi yang cuaca niku ekstrim panas. Bayangno niku. Saya pernah diceritai sama dosen waktu kuliah di Jakarta itu, ketika kondisi Arab panas, beliau masuk ke kamar mandi, kemudian bawa handuk dicelupi, terus dia ditempelkan di badannya untuk di luar itu hitungan berapa menit itu langsung kering. Bayangkan itu. Tidak dalam kondisi normal, Mu'adz rindu bisa melaksanakan puasa ketika posisi kondisi cuaca ekstrim panas. Oh, itu kalau tidak mendapatkan nikmatnya ibadah, tidak mungkin akan rindu kayak itu. Nah, di Indonesia alhamdulillah cuacanya tropis, wayai poso hujan, wayai poso rendeng, alhamdulillah adem. Tapi berbeda dengan Mu'adz bin Jabal, saya rindu kondisi bisa berpuasa, suasana cuaca waktu itu ekstrim panasnya. Itu kalau tidak rasa nikmatnya ibadah yang sudah melekat di dalam hatinya, tidak mungkin akan merindukan itu.
Sedangkan yang kedua kata beliau, wa qiyamil lailin fisyita'i, aku rindu melaksanakan qiyamul lail sholat bengi dalam kondisi musim dingin. Oh, itu pokoknya itu para sahabat itu luar biasa, memberikan ibrah pelajaran yang hebat. Aku ingin bisa melaksanakan qiyamul lail dalam kondisi ya wademe pol ngademe. Mungkin kalau kita berangkat umroh maupun haji itu di bulan-bulan Desember, Januari, itu di Makkah itu suasananya dingin. Pernah saya pas bimbing jamaah umroh 15 hari itu, baru pas akhir Desember awal Januari, itu ademe itu sampai saya nggak terbiasa dengan kondisi dingin itu, wetenge loro. Tapi alhamdulillah jamaah-jamaah yang terbiasa ini gak promosi konsumsi habatus sauda, wiku ambil menter suwe sehat, gak ngerasa adem. Tatanya lu kok nggak pakai jaket, alhamdulillah Ustaz kuat lu, padahal yang panas kuat demen wis berapa derajat wademe. Itu Mu'adz bin Jabal menimbulkan kondisi yang demikian. Nak kulon jenengan nak adem niku biasanya nak dalu paling enak napa? Mansau kemul, nak perlu kemul hitam bayi lho, beda memang, bedanya nggak beda biasa, beda orang. Hati Mu'adz bin Jabal menimbulkan, ya Allah, andai kan saya ini bisa diperpanjang untuk hidup kembali, Allah bisa melaksanakan qiyamul lail dalam kondisi yang dingin. Dan yang ketiga, beliau menangis itu karena menginginkan rindu bisa berkumpul dengan halaqah, perkumpulan pengajian bersama para orang alim, termasuk ini. Jadi ngaten itu termasuk yang dirindukan Mu'adz bin Jabal. Maka alhamdulillah itu termasuk nikmat yang luar biasa. Memang setiap kondisi yang tidak normal itu mesti ada balasan, ada balasan yang spesial. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai. Rasulullah itu pernah memberikan satu hadis, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajati. Rasulullah bangun dumateng para sahabat, bertanya kepada para sahabat, maukah kalian saya tunjukkan amal soleh, kalau amal soleh ini dikerjakan profit, bahasanya profit yang didapatkan nanti, kata Rasulullah, seluruh kesalahannya itu hilang, protol dosane, wa yarfa'u bihi darajat, Allah angkat, Allah muliakan derajatnya. Para sahabat ditekoi ngoten niku jawab, qala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami mau amalan apa yang bisa yamhu bihil khotoya, yang bisa menghilangkan, merontokkan dosa dan mengangkat derajat, meninggikan derajat seseorang di dunia maupun di akhirat. Kata Rasulullah, isbahul wudhu'i fil makarihi, yang pertama menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disenangi. Kalau orang yang sudah mendapatkan manisnya, lezatnya, enaknya, nikmatnya berwudu,
dalam kondisi apapun tidak pernah terhalangi. Maka Rasulullah menyampaikan orang yang menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disenangi, misalkan suasananya dingin, jalan-jalan yang sengadem pundi mriki, yang sarangan muga titik, yang Cemoro sewu muga titik, sing biasa ning gunung. Oh, kondisi dingin itu tetap menjaga wudhu kata Rasulullah, yang bihi khataya wa yarfa'u bihi darajati. Allah hapus, Allah hilangkan, Allah rontokkan segala kesalahannya dan Allah angkat derajatnya. Misal kondisi pas lunga bareng rombongan, misalnya rombongan teng pundi lala wis ada kuda kok malah napa untuk itu pilih wudhu mengamalkan sunnah Rasulullah atau wis gak bae dengan budal kabeh kok. Ketika kondisi itu dia kondisi yang kurang pas, kurang nyaman dengan keadaan tetap melaksanakan isbahul wudhu, menyempurnakan untuk senantiasa menjaga wudhu, bilang dengan sopirnya, Pak sopir aku sepurone, Pak sopir aku ngentot tak wudhu. Mungkin sing kuwadang iki sing pilihan berat itu ketika ibu-ibu misalnya among namu wis brayu wayu, among namu bagian penerima tamu pas antar acara nolak model aduh ini pilih ini ilang tuture apa itu ganjaran pilih ini ilang berapa ngapain itu yuk tengok ibu-ibu dewe saat. Nah, kondisi yang tidak nyaman itu kalau betul-betul dijalankan kata Rasulullah yang bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iktsaru ilal masjid wa iktsaru fil khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Bahkan ada hadis yang lain dijelaskan kalau orang mendatangi masjid dalam kondisi berwudu, pahalanya banyak sekali. Allah angkat ya kaki kanan melangkah, Allah angkat derajatnya, kaki kiri melangkah, Allah hapus kesalahannya. Wih misale yang Al-Jamil metu stadion Wilis, wih pahalanya luar biasa. Dan yang ketiga, intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah mengerjakan sholat. Kados ngaten iki. Matur Rasulullah menyebutkan fadzalikumur ribatu. Orang yang menunggu sholat setelah mengerjakan sholat, kata Rasulullah, itu juga bagian dari ribat. Itu juga bagian dari ribat. Itu juga bagian dari ribat 3 kali. Maka 3 amal ini mudah-mudahan kalau sudah mendapatkan nikmatnya ini, mudah-mudahan menjadi tambah semangat untuk menjaga. Yang pertama, nomor pertama, menyempurnakan wudhu. Kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat selanjutnya. Kita mulai. Oh, niki 3 amal yang istimewa ini. Maka termasuk apa yang dialami oleh Mu'adz bin Jabal ini bagian dari pemberian yang Allah berikan, karena fa inna min manhillahi li'ibadihi min hatut talawwuhi bil ibadah. Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawi itu menyampaikan di antara pemberian nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu salah satunya enaknya, nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya taat. Itu salah satu pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini
berdasarkan kekuatan iman masing-masing yang bisa merasakan. Habis sholat sumpek nopo meneh mumet misalnya, tapi setelah sholat Allahu Akbar, betul-betul kalau Dr. Amin Abdullah Syaqawi itu minimal ada 3 yang dirasakan setelah taat, setelah mengerjakan ibadah. Yang pertama adalah rohatin nafsi, tenangnya batin, tenangnya jiwa. Sing awale kemrungsung, sing awale kok perasaan jiwa psikologinya itu enggak tenang, dengan ibadah mendapatkan ketenangan batin. Itu yang pertama. Setelah yang pertama didapatkan, yang kedua adalah sa'adatul qalbi, hati yang gembira. Dan ini kalau tanglet jenengan urip gesang enten donya niki bahagia napa mboten? Halo, bahagia napa mboten? Bahagia. Tanggal tuwek? Tenang nggih. Bojo galau, bojo tambah. Ayo bener. Senyumnya tetap senyum kayak tanggal muda apa tanggal tua? Tanggal muda. Tenang ya. Kalau itu yang terjadi, karena letak bahagia itu dawuhipun ulama ngeten. As-sa'adatul hiya, bahagia itu adalah syu'urun, rasa. Yadhullahu, yang Allah letakkan. Di mana letakkan? Di mana Allah meletakkan bahagia itu? Apakah di tempat rekreasi, apakah di tempat makan terkenal, atau di tempat-tempat yang lain? Tidak. Allah meletakkan bahagia hati itu di hati. Rasa yang Allah letakkan di dalam hati, fi qulubi ibadihi sholihina. Apakah setiap hamba itu Allah berikan yang namanya kebahagiaan di hati? Enggak. Dari ulama, hanya hati-hati hambanya yang soleh. Ayo lagi. Makanya kalau orang itu hanya mengejar kebahagiaan casing, betapa banyak ketika ke tempat rekreasi, foto bareng seluruh, wah action apa ya? Mulai awalnya seneng tempat rekreasi, ya seneng guyu-guyu, mulai seneng. Hilang senenge, mbok ilangin nyentel nek nggon tempat rekreasi wae, apa gak gelem dijamu. Kalau hanya mengejar bahagia itu yang casing. Saya lanjutkan. Fi qulubi ibadi sholihina wa in kanu fi dhiqi dunya, meskipun secara kasat mata dunia mungkin sedang sakitkah, mungkin sedang tidak pegang uangkah, mungkin sedang tanggal tuakah, mungkin sedang ada masalahkah, tapi kalau Allah letakkan bahagia di hati, tidak ngefek, tetap akan bahagia. Sekali lagi, bahagia itu adalah tempatnya di hati, bukan di tempat rekreasi. Nah ini selanjutnya ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang imam muhaddis, mungkin jenengan hafal Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah suatu malam dzata lailatin falyasa'uz zambur, suatu malam beliau melaksanakan qiyamul lail. Falyasa'uz zambur, kemudian di tengah melaksanakan qiyamul lail itu dientuk tawon. Boten dicapat jingkrong lho. Dintuk tawon. Sab'a asyrata marratan,
tawon sebanyak 17 gak dintuk apa itu dicokot apa niku lamuk apa nyamuk gak jinglong mboten dintuk tawon ping 17 jenengan ate dintuk tawon ping 17 rasanya kayak apa ya? Ya kudu dibayangke mesti yo. Oh, nek kalau belum tawon apa? Tukno ngoten. Ditungi 17 ngono. Kondisi sholat itu tidak menjadikan Imam Bukhari langsung membatalkan sholatnya, akan tapi tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai qiyamul lailnya, ditutup dengan witir, kemudian berkata umrukan marratan adzan. Tawon ini ditekoki, tawon, berapa kali kamu sudah menyakiti diriku ketika Allah memberikan nikmatnya ibadah, nikmatnya taat, dintuk tawon gak so pulang jenengan dintuk dicopot nyamuk boleh wis karo-karoan iku baru nyamuk bro burung tawon. Nah itu betul-betul kalau Allah memberikan yang namanya nikmat, lezatnya taat itu gak ngefek dengan urusan yang ada di sekitarnya. Makanya kita berupaya belajar, harapannya upaya yang kita kerjakan, upaya yang kita lakukan itu menghasilkan kita betul-betul bisa merasakan apa yang dirasakan Mu'adz bin Jabal, kemudian kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Imam Bukhari, betul-betul mendapatkan nikmatnya taat kepada Allah, sehingga ketika nikmat itu dirasakan betul-betul terasa nikmat, terasa lezat, otomatis nanti kula nanglet jenengan dahar disukani daharan sing enak, kira-kira nambah apa mboten? Naik masih gek ngeleh nambah mboten? Nambah. Sing nomor kali mesti goleki. Untuk urusan perut itu aja ketika kita mendapatkan nikmatnya, misalnya nikmatnya bebek dukaji, tapi gak ono wonge. Nyang ndi iki? Wah itu mawon lho, setiap saat kita kecanduan pengen kok terus tambah mengulangi karena mendapatkan nikmat. Sama ketika kita mendapatkan nikmatnya dalam berbagai macam ibadah yang kita kerjakan setiap hari, insya Allah akan menagih. Ini kalau nangler, enjing. Kenapa pagi? Karena pagi itu patokan yang pas. Menawi enjing esok bar subuh, kira-kira nak didepi Quran, ambil HP, pilih di. Halo, pilih di. Tenane bukan Quran nak wong medun katanya Quran langsung dipilih sing ditinggalke ibu doae. Misalnya Ustaz aku milih HP, oke. HP milih Quran misalnya aku milih Al-Quran, oke. Sekarang kita lihat ketika membaca Al-Quran misalnya setengah lembar sak muka misalnya pun nak pagi enteng apa? Halo, enteng apa? Enteng. Sak lembar? Enteng. Rong lembar? Ayo ono. Telung lembar? Patang lembar? 10 lembar sak juz. Nak niku enteng, berarti nikmatnya qiraatil Quran itu sudah didapatkan. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti nikmatnya membaca Al-Quran itu sudah dirasakan, mesti akan ketagihan. Sehari nggak ketemu dengan Al-Quran itu keuangan pol. Apa saja nih? Urung, usik. Iki pembukaan urung nganti materi itu urung kok.
Ada kisah ketika Syekh Al-Kandari mengadakan acara rihlah musafir ma'al Quran di Rusia. Itu ada seorang anak muda yang buta. Awalnya dari sahabat malah Pak Dokter ini baru mukadimah. Nah, urung materi, urung piye carane mewujudkan ketenangan itu baru istilah itu tamhid, pembukaan, prolog. Nah, iki anten saya. Oke, monggo sing bagian adzan, monggo. Menyelesaikan. Iya. Saya lanjutkan ceritanya rampung. Ketika Syekh Al-Kandari ini kan game YouTube ramai ini, berkunjung ke Rusia, ketemu dengan seorang pemuda yang awalnya bukan Islam, masuk Islam, kemudian baca Al-Qur'annya. Saya yakin baca Al-Qur'annya apik wong Madiun, Masjid Al-Jamil. Terbata-bata, tetapi jawabannya itu istimewa. Hai anak muda, kenapa engkau memilih masuk Islam dan belajar Al-Quran? Jawabannya itu luar biasa. Wajadtul jannah fi ta'alumil Quran. Wahai Syekh Al-Kandari, saya betul-betul bisa merasakan nikmatnya surga yang Allah kirim ke dunia yang ada dalam Al-Quran. Jadi moco Al-Quran itu tenang, adem, bikin hati itu nyaman. Mantuniku tidak ada rasa berat sama sekali ketika mengerjakan itu. Itu orang yang baru mengenal Islam loh.
Apa meneh kula jenengan sing sejak lahir kocok kanan kiri wong Islam. Itu harus lebih iri, ngono lho. Dengan seorang pemuda wong Rusia yang baru mengenal Islam, baca hafalane masih terbata-bata. Saya yakin bacane nak diadu dengan bacaannya jamaah Masjid Al Jamil, juara Masjid Al Jamil woy. Tapi jawabannya itu yang membuat kita itu terhenyak. Kadang kita baca Al-Quran baru dapat setengah muka wis angope ping swidak rolas. Wah angopne buayane wis pegel sikile wis keju ngau kamari-mari. Dibandingkan dengan orang yang baru masuk Islam luar biasa. Maka sekali lagi nikmatnya ibadah, nikmatnya taat itu Allah sebar, Allah berikan. Terus caranya gimana? Itu minimal ada 4 atau 5 poin yang sebenarnya mau saya sampaikan malam ini. Berhubung waktunya ya sudah selesai, ya mungkin nanti kalau nanti bang meneh ya tak sulaskaken alhamdulillah boten apa dan insyaallah niki ingkang saged kula sampaikan sebagai pembuka materi kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan jenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Monggo menawi wonten sing ditangletaken monggo. Terus ada masih 10 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang kerangkanya aja, Ustaz, ini apa yang tadi yang berapa? Poin-poinnya itu ya. Poinnya. Oh iya iya iya. Sekarang kan bisa. Oh iya siap. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini cuplikannya. Cuplikan apa yang bisa membuat seseorang itu bisa mendatangkan nikmatnya taat, nikmatnya ibadah. Poin yang pertama adalah mujahadatun nafsi, kesungguhan. Sungguh itu mencerminkan segalanya. Ketika orang bersungguh-sungguh, otomatis dia akan menunjukkan perilakunya itu cerminan dari kesungguhan. Tekone lebih awal, pakaiannya bagus, betul-betul mau menghadap Allah itu persiapannya itu tidak sisa-sisa waktu. Tekon wis komat apa wis arep tampil. Ya nanti tergesa-gesa tidak mendapatkan nikmatnya ibadah. Ada satu yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab. Beliau pernah mengatakan gini, ma'adzanal mu'adzinu mundu thalathina sana illa wa ana fil masjid. Sa'id bin Musayyab itu pernah mengatakan selama 30 tahun muadzin belum mengumandangkan adzan pasti saya sudah di dalam masjid. Jadi persiapannya itu betul-betul nampak. Itu orang yang sungguh-sungguh. Mesti orang-orang yang sungguh-sungguh itu akan mencerminkan perilakunya yang sungguh-sungguh. Datang lebih awal, pilih pakaian yang bagus. Mantuniku setelah itu betul-betul bacaan sholatnya, bacaan tilawahnya itu betul-betul dipahami artinya sehingga nikmatnya sholat bisa dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-bu'du 'anil dzunubi shaghiraha kabiraha. Menjauhi kemaksiatan kecil ataupun besar ditinggalkan. Karena hilangnya ada salah satu perkataan dari Dhunnun Al-Misri itu pernah mengatakan gini, kama la yajidu ladzatul jismi at-ta'ama 'inda sa'mihi wa kadzalika al-qalbu la yajidu halawatul ibadah ma'adz-dzambi. Sebagaimana tubuh tidak bisa merasakan nikmatnya makan, lezatnya makanan, maka ketika sakit sama halnya
hati tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika ada kemaksiatan. Itu yang nomor 2. Singkat-singkat lah ya, ini penjelasannya dua. Lah piye kerangkane jarene kok ya wis. Yang nomor 3, tarkul fuduli ta'ami wasyarabi wal kalami. Ojo kokean mangan, ojo kokean ngombe, ojo kokean omong. Meninggalkan banyak makan, terutama makan apa istilahnya itu yang membuat perut nanti itu malas untuk bergerak, makan kenyang. Tinggalkan itu. Ya secukupnya, usaha cukupnya terlalu piring, itu ya mbona itu. Nah, dalam pengertian kecukupan makan itu bisa menegakkan, menyangga tulang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan yang nomor 4, ketika mengerjakan ibadah apapun itu, hadirkan perasaan jangan-jangan ini ibadah yang terakhir yang saya kerjakan. Menghadirkan perasaan jangan-jangan ini ibadah yang terakhir saya kerjakan, sehingga otomatis ketika mengerjakan itu akan senantiasa hati-hati, betul-betul diperhatikan dan tidak asal-asalan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak. Nanti 4 poin mudah-mudahan ditulis, dipahami, sebab nak mau di rumah pernah saya ngisi kajian di Nguranggareng hari Ahad, ngisi kajian Rebu di WA kalian ketua panitia nih Ustadz minta tolong apa yang disampaikan hari Ahad kemarin dituliskan ulang. Oh iya lah, nak berumah kita metu mesti melu metu ini minimal ya engko nak arep ngulangi so melihat tayangan ulang atau nak dicatat itu asan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam hari ini sekali lagi menjadikan ilmu yang barokah, sehingga kita semuanya yang mendengarkan, yang hadir di majelis ini senantiasa Allah berikan nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Jamil ini betul-betul menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lain waktu kalau Allah mempertemukan bisa disambung kembali. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai. Bisa pertanyaan yang belum sempat ditanyakan bisa langsung tanyakan dulu. Terakhir kita tutup dengan sama-sama baca halalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah. Kita ada pertanyaan. Wassalamualaikum